Oke, selamat pagi teman-teman. Salam sehat selalu, tetap semangat, tetap eh, terapkan social distancing untuk kalian semua. Saya harap kalian sehat-sehat di rumah dan tetap mengikuti eh, pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah dengan baik. Nah, di sini teman-teman untuk materi selanjutnya akan saya bahas yaitu mengenai peluang usaha, teman-teman. Nah, di sini saya akan men-sharekan PPT-nya untuk peluang usaha. Nah, teman-teman, kalau dapat kalian lihat, nah di sini saya sengaja mengambil tema untuk PowerPoint-nya itu sedikit menarik ya, teman-teman. Di sini ada untuk background-nya untuk pizza. Jadi di mana eh, apa ya, pizza itu juga merupakan usaha yang apa ya, untuk makanan ya teman-teman. Jadi untuk memuaskan para orang-orang yang kelaparan. Nah, untuk peluang usaha di sini akan saya bahas mengenai eh, di KD selanjutnya ya, 3.2, menganalisis peluang usaha produk barang dan jasa. Nah, itu untuk KD 3.2 dan 4.2, teman-teman. Nah, teman-teman, dalam peluang usaha itu ada beberapa submateri yang saya bagi menjadi 5 submateri. Yang pertama adalah memahami peluang usaha produk barang atau jasa itu sendiri. Kemudian yang kedua, menentukan faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan. Kemudian yang ketiga, menganalisis kemungkinan keberhasilan dan kegagalan usahanya itu. Yang keempat, menyajikan bentuk-bentuk peluang usaha. Dan yang kelima adalah mencipta peluang usaha yang sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing secara kreatif dan inovatif, teman-teman. Seperti itu. Baik. Uh, Selanjutnya, dalam peluang usaha itu disebutkan pengertian dari peluang usaha itu sendiri. Nah, peluang usaha terdiri dari dua kata, peluang dan usaha. Peluang yang berarti kesempatan, dan usaha yang berarti upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi, secara sederhana, peluang usaha itu merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Nah, kemudian untuk tujuan apa yang dicapai itu, teman-teman? Yaitu mengenai keuntungan, uang, kekayaan, kepuasan batin, popularitas, status sosial, dan masih banyak lagi. Nah, untuk mencapai tujuan itu, sumber daya yang dimiliki harus dimanfaatkan, teman-teman. Nah, sumber daya itu dapat berupa uang atau modal, kemudian pengetahuan, knowledge, kemudian ada skills, ada relasi, kemudian ada experience atau pengalaman, kemudian mencakup segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh wirausaha dalam menunjang kegiatan usahanya, teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian untuk ciri-ciri peluang usaha yang potensial. Nah, seorang wirausaha itu juga mempunyai potensi ya, teman-teman. Nah, itu ada 5 ciri-cirinya itu. Yang pertama adalah memiliki nilai jual. Kemudian yang kedua, usaha itu bukan hanya ambisi, akan tetapi harus bersifat nyata, real, seperti itu, teman-teman. Kemudian yang ketiga, yang ke C, usaha tersebut mampu bertahan lama di pasar. Jadi tidak hanya sebentar saja, kemudian viral, kemudian 3 minggu sampai sebulan sudah meredup kembali. Kemudian yang keempat, tidak menghabiskan modal karena terlalu besar investasinya. Kemudian yang kelima, tidak ditingkatkan skala menjadi industri. Bisa ditingkatkan skalanya menjadi industri. Oke, saya perbaiki ya, tadi bisa ditingkatkan skalanya menjadi industri. Seperti itu, teman-teman, untuk ciri-ciri peluang usaha yang potensial. Nah,
Kemudian untuk analisis peluang usaha itu sendiri. Nah, dalam analisis peluang usaha itu, yaitu dapat mengetahui berbagai kemungkinan dari berbagai macam kesempatan usaha yang mana dapat dilakukan dan bisa memberikan suatu keuntungan atau profit dengan berbagai tingkat risiko yang akan dihadapi. Itu namanya analisis peluang usaha. Jadi, kalau kalian mempunyai usaha itu harus dianalisis kira-kira ke depannya itu usaha kalian dapat maju dan berkembang atau tidak. Seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk persiapan peluang usaha itu di sini saya gambarkan ada 5, yaitu meneliti luas usaha yang dipilih. Nah, dari segi tempat. Kemudian ada bentuk usahanya. Usahanya itu seperti apa? Apakah franchise atau kerjasama atau tanam modal atau seperti itu. Kemudian ada jenis usaha yang ditekuni, misalkan jenisnya itu harus fokus ya, misalkan kuliner ya makanan, kalau bahan pokok ya nanti bisnis properti seperti itu. Kemudian mengenal informasi usaha yang diterima, harus mengenal informasi yang diterima itu bagaimana. Kemudian memiliki peta peluang usaha yang menguntungkan. Nah, di sini harus memiliki pangsa pasar, teman-teman, atau segmen pasar. Kira-kira pasar yang dituju itu akan seperti apa? Seperti itu. Nah, kemudian tujuan analisis peluang usaha. Nah, tujuan analisis peluang sendiri adalah untuk mengetahui apakah usaha tersebut layak dikerjakan atau tidak. Nah, di sini ada 2 tujuan analisis peluang usaha, yaitu untuk menemukan peluang usaha, kemudian untuk menemukan potensi usahanya itu. Kemudian ada mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia dan mengetahui berapa lama usaha itu dapat bertahan. Jadi ada 2 sub besar dan di sini ada 2 lagi, di sini ada 2 lagi. Jadi ada 4 untuk tujuan analisis peluang usaha. Seperti itu teman-teman. Nah, keberhasilan dan kegagalan wirausaha, tentunya seorang yang berwirausaha itu mempunyai beberapa faktor yang menunjang keberhasilan dan ada yang faktor yang menyebabkan kegagalan wirausaha. Di antaranya untuk faktor keberhasilan wirausaha itu ada 4, yaitu faktor SDM-nya, sumber daya manusianya itu harus kompeten. Kemudian keuangan, permodalannya, kemudian perencanaannya, planning-nya bagaimana, kemudian pemasarannya, market share-nya bagaimana, teman-teman, seperti itu untuk keberhasilan berwirausaha. Sedangkan untuk kegagalannya ada banyak, lebih banyak, teman-teman. Seperti ada 10, akan tetapi ya pastinya seorang pengusaha itu harus mengesampingkan faktor-faktor kegagalan ini. Ada 1, tidak kompeten dalam manajerial, bagaimana pembukuan, kurang berpengalaman. Nah, ini kurang berpengalaman. Kemudian tidak bisa mengelola keuangan. Kemudian lokasi yang kurang mendukung, gagal dalam perencanaan, planningnya sudah gagal. Kemudian sikapnya kurang bersungguh-sungguh. Jadi seorang pengusaha itu harus mempunyai tekad yang bulat dan harus bersungguh-sungguh. Kedelapan, ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi. Ya, misalkan terjadi pandemi seperti ini, bagaimana perusahaan itu dapat maju, sedangkan harus menemui beberapa kendala atau transisi. Kemudian kurangnya pengawasan atau peralatannya itu kurang memadai. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada manfaat peluang secara kreatif dan inovatif. Manfaatkan peluang secara kreatif dan inovatif. Nah, di sini saya gambarkan menjadi 3 pokok pikiran yang sangat besar, yaitu bagaimana how to create, kemudian how to modify atau modifikasi, kemudian yang terakhir adalah how to combine. Seperti itu. Untuk menciptakan, yang pertama itu menciptakan. Proses berupa mencari atau menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kemudian ada memodifikasi. Memodifikasi sesuatu berupa mencari cara
membentuk fungsi-fungsi baru dan menjadikan suatu menjadi berbeda penggunaannya oleh orang lain. Kemudian yang terakhir adalah mengkombinasikan dua hal atau lebih yang sebelumnya tidak saling berhubungan. Ya, ini pokok pikiran besar. Nah, kemudian jenis-jenis inovasi sendiri berdasarkan ini menurut Kuratko ya teman-teman, ada beberapa jenis inovasi. Yang pertama itu ada invensi, ada duplikasi, ada sintesis, kemudian yang terakhir ada ekstensi. Nah, untuk invensi adalah penemuan baru, kemudian duplikasi ada penggandaan atau memperbanyak produk. Sintesis adalah penggabungan atau mengkombinasi konsep dan formula yang sudah ada menjadi formula yang baru. Kemudian ekstensi ada pengembangan dari yang sudah ada sebelumnya. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian sumber peluang usaha. Nah, dalam sumber peluang usaha itu ada faktor internal dan faktor eksternal teman-teman. Nah, tentunya faktor internal itu adalah faktor dari dalam, yaitu dari pengetahuan, pengalaman, dari individu itu sendiri, kemudian pengalaman dari orang lain, intuisi atau pemikiran yang muncul dari diri sendiri, sikap ini ya teman-teman, dapat berpikir kritis. Nah, sedangkan faktor eksternal itu ada masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. Nah, kesulitan yang dihadapi sehari-hari, kebutuhan yang belum terpenuhi, kemudian yang terakhir ada pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Oke, baik teman-teman, untuk pembelajaran mengenai peluang usaha di KD 3.2 dan 4.2 sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih teman-teman. Saya tutup untuk video pembelajaran ini. Semoga video ini dapat bermanfaat ke depannya. Terima kasih teman-teman. Selamat siang.